selain daripada keadilan, Allah memperlawankan riba itu dengan perdagangan. Sehingga Allah menyatakan Allah akan menghancurkan riba wa yurbis sadaqat. Yamhuqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan yang namanya riba, rentenir, dan dia akan menumbuhkan daripada sedekah. Hal yang menarik, Allah ingin memperlawankan di antara riba dengan sedekah. Sedekah itu adalah sifatnya dia memberikan harta bendanya kepada orang yang membutuhkan dengan sukarela, tanpa membutuhkan atau menginginkan balasan. Beda halnya dengan riba. Dia seolah-olah memberikan satu bantuan, tapi sifatnya adalah untuk menekan, sifatnya untuk menghabisi daripada orang yang dia berikan pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan bisnis, ekonomi dalam kehidupan kita patut untuk memperhatikan apa yang kita jual dan apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi bagi diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala akibat tangan kita sendiri, akibat keluarga kita sendiri yang mereka menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah. Karena hasil daripada apa yang kita kerjakan, hasil ekonomi yang sudah kita kerjakan secara banting tulang, kerja keras siang malam, tapi tidak menghasilkan apa-apa nanti kelak di akhirat. Hal itulah yang banyak dilupakan bagi masyarakat modern zaman sekarang ini. Mereka tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, mana itu yang jual beli dan mana itu yang riba. Riba atau yang dikenal bagi masyarakat sebagai kaum rentenir adalah hal yang sudah biasa terjadi, dan ini sangat memprihatinkan bagi kehidupan bangsa kita yang memang zaman sekarang adalah zaman yang sudah dijajah dengan kaum kapitalisme, menjajah ekonomi bangsa, menjajah kaum-kaum kecil. Orang-orang yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Tapi kita tidak boleh terlarut di dalam satu aliran yang deras ini. Kita bisa menyelamatkan diri kita asalkan kita mengetahui daripada ilmu syariah, ilmu muamalah. InsyaAllah kali ini kita akan sedikit membahas mengenai daripada bahaya riba dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Nabi Muhammad SAW pada masanya adalah pedagang yang ternama. Bahkan jaring bisnisnya tidak hanya sebatas Mekah saja,
Kesuksesannya berdagang patut disimak dan didalami bagi para muslim, agar para pedagang tidak hanya selamat di dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Salah satu kunci sukses yang dilakukan adalah menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan jalan melipat gandakan lagi dilipat gandakan. Dalam suatu aktivitas niaga sudah pasti menghendaki keuntungan dari barang yang bisa dijamin kemanfaatannya melalui akad pertukaran barang ataupun melalui akad jual beli. Sementara riba menghendaki keuntungan dari akad pemberian utang tanpa wasilah barang atau riba qardi, atau juga keuntungan dari jual beli akibat durasi waktu penundaan pelunasan atau riba al-buyu. Hakikatnya kedua praktek ini sama-sama menghendaki keuntungan berupa tambahan harta pada pemberi utang atau pada pedagang pemilik barang dagangan. Keuntungan yang didapat dari riba hukumnya haram, disebabkan karena dua ilat hukum yang terlibat di dalamnya, yaitu adanya penindasan dan juga berlipat hampir 2 kali lipat. Ketiadaan memenuhi dua ilat hukum ini menandakan bahwa muamalah yang dilakukan adalah sesuai dengan maqasid syariah sebagai praktik menjaga hak-hak atas harta. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah sebagai seorang yang bisnismen di waktu kala muda beliau, seorang pedagang, dan beliau sangat mahir dan ahli di dalam berdagang. Ia dikenal sebagai seorang yang sukses di dalam berdagang, berjual beli ke pasar, sehingga Sayyidatuna Khadijah jatuh hati kepada diri Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai seorang karakter yang berakhlak mulia, seorang yang amanah, sebagai seorang yang al-amin, beliau juga sebagai seorang yang ahli di dalam berjual beli, sehingga menguntungkan bagi seorang yang berjual beli kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pulang dari pasar membawa keuntungan yang berlimpah dengan cara-cara yang baik yang dikenal oleh masyarakat. Beliau adalah orang sebagai teladan, seorang pemuda di masa sekarang ini, bagaimana dia berjual beli. Salah satu kuncinya adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita harus menjauhi daripada sifat-sifat riba. Sebagaimana Allah melarang bagi seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah, jangan kita memakan riba ad'afan mudha'afah, secara berlipat-lipat. Satu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hal yang harus patut kita perhatikan di dalam kita berdagang atau berbisnis,
mencari nafkah di dalam kehidupan kita untuk kita berikan kepada keluarga kita dan diri kita sendiri. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Allah memberikan beberapa hal pengertian daripada riba. Para ulama pun juga memberikan definisi. Memang asal kata riba adalah raba. Raba itu artinya adalah yang tumbuh, bertumbuh, yang dia akan berlipat ganda menjadi sesuatu yang berlebih. Di dalam syariat, riba itu adalah sebuah perdagangan yang mana satu pihak diuntungkan dan yang satu pihak dirugikan, karena dia akan mengambil lebih daripada apa yang dilakukan di dalam jual beli itu, yang tidak dihalalkan di dalam syariat, di dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal jual beli, di dalam hal piutang, itu memang harus kita perhatikan di dalam apa batas-batasnya. Seorang yang meminjam atau hutang piutang, dan ini biasa terjadi bagi seseorang yang menghutangi si piutang tersebut, dengan contoh dia menghutangi 100.000 kepada si B, maka si B tadi itu harus mengembalikan kepada yang memberikan hutang itu 120.000. Ada kelebihan di dalam dia membayar hutang yang harus dia bayar. 20.000 tambahan ini adalah sebagai riba, dan inilah yang haram, yang tidak dihalalkan di dalam kita mencari nafkah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Dia akan mencari jalan mudah untuk mencari keuntungan, tapi dengan penderitaan orang lain. Dia memeras daripada kebutuhan dari orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian riba juga akan memasuki di dalam kita bertukar barang. Zaman dahulu tukar barang itu, sistem jual beli adalah satu barang dengan barang yang lainnya. Dia memiliki beras, maka dia tukar dengan beras yang lain. Atau seseorang memiliki buah-buahan, dia menginginkan beras, maka ditukar dengan beras dan buah-buahan. Di sini sangat riskan terjadi yang namanya riba, karena ada takaran ukuran yang tidak sesuai, sehingga terjadilah yang namanya penukaran yang tidak dalam takarannya, di dalam jenisnya dan lain sebagainya. Dalam hal jual beli atau menukar barang emas, begitu pula terjadi. Dengan takaran emas yang baik dengan emas yang buruk, atau barang berharga yang lain yang buruk dan yang baik, dengan dia tutupi keburukannya sehingga dia tukar dengan barang yang lebih baik tanpa diketahui sama yang membeli atau konsumen tersebut. Terjadilah sebuah keribaan di dalam itu. Begitu pula di dalam riba itu ada penundaan, baik barang atau pembelian. Itu menjadi satu hal yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Syariat Islam ingin meluruskan ini, ingin menjamin keadilan di dalam kita bermuamalah. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang yang namanya riba, karena ia menabrak daripada keadilan. Karena keadilan di dalam Islam itu hal isu yang sangat sensitif. Islam sangat sensitif dengan isu keadilan, baik di masyarakat maupun lini apapun. Islam sangat memperhatikan keadilan.
yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada setiap manusia untuk menjadi orang-orang yang bil qist, yang dia memiliki satu keadilan di dalam setiap sikap kehidupannya dia. Jangan menjadi karakter orang-orang yang menipu, yang mendobrak daripada keadilan. Riba adalah sifat yang mendobrak daripada sistem keadilan di dalam kehidupan ini. Gencarnya media dalam menampilkan kehidupan yang serba mewah telah menimbulkan gaya hidup konsumtif dalam masyarakat kita. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar, gaya hidup konsumtif pun mulai merambah ke pelosok-pelosok desa. Seiring dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan cara yang sangat mudah, masyarakat yang konsumtif jadi merasa mudah dalam membeli sesuatu untuk memenuhi hasratnya. Tinggal mengisi formulir pengajuan kredit, menandatanganinya, barang pun akan terbeli. Masalah bagaimana melunasinya urusan belakang. Yang terpenting adalah menikmati terlebih dulu barangnya. Menikmati rasa gengsi yang timbul karena membeli barang yang mahal. Apa manfaat dari barang yang dibeli pun seringkali justru menjadi pertimbangan kedua. Masalah akan mulai timbul ketika tagihan kredit datang ke kemudian hari, yang ternyata jumlahnya membengkak akibat bunga berbunga yang diterapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apalagi dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tentu Allah tidak meridhai hal ini, bahkan Allah murkai. Lalu bagaimana agar kita tidak mudah terjerumus dalam praktek riba? Beberapa kiat tersebut akan kami sampaikan. Dalam bertindak, Islam selalu mengajarkan berilmulah terlebih dahulu. Dalam masalah ibadah, Islam mengajarkan hal ini agar amalan seseorang tidak sia-sia. Dan dalam masalah muamalah pun juga demikian. Karena jika tidak diindahkan, malah bisa terjerumus di dalam sesuatu yang diharamkan. Semisal seorang pedagang, hendaklah ia paham seputar hukum jual beli. Jika ia tidak memahaminya, bisa jadi ia memakan riba atau menikmati rizki dengan cara yang tidak halal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus di dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, dalam hal keadilan, banyak manusia zaman sekarang ini yang mempergunakan hukum untuk menipu atau mengambil harta orang lain. Hukum hanya sebagai sebuah alat untuk bisa menguasai harta orang lain. Dengan nafsunya dia ingin menguasai harta orang lain. Ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu Allah menyatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Al-ayat. Yang mana Allah, jangan engkau memakan harta kalian di antara kalian dengan batil, dengan cara yang curang, dengan cara yang salah, yaitu membawa perkara itu ke hadapan para hakim, sehingga engkau bisa memenangkan perkaramu yang sebetulnya perkaramu itu salah, yang sebetulnya engkau tidak berhak untuk menguasai harta orang tadi itu, tapi engkau memiliki kekuasaan, engkau memiliki harta, sehingga engkau bisa meloloskan hal itu, dan orang tersebut dirugikan dengan perkara yang kau bawa tadi itu. Banyak sekali kejadian hal ini seperti ini dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, bahwa orang yang memiliki kekuasaan, dia akan semakin berkuasa, dia akan menjajah, dia akan mempermainkan dengan hukum, sehingga orang-orang yang kecil yang tidak memiliki apa-apa kekuasaannya,
tertindas kehidupannya. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, selain daripada keadilan, Allah memperlawankan riba itu dengan perdagangan, sehingga Allah menyatakan Allah akan menghancurkan riba wa yurbis sadaqat, yamhuqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan yang namanya riba, rentenir, dan dia akan menumbuhkan daripada sedekah. Hal yang menarik, Allah ingin memperlawankan di antara riba dengan sedekah. Sedekah itu adalah sifatnya dia memberikan harta bendanya kepada orang yang membutuhkan dengan sukarela, tanpa membutuhkan atau menginginkan balasan. Beda halnya dengan riba. Dia seolah-olah memberikan satu bantuan, tapi sifatnya adalah untuk menekan, sifatnya untuk menghabisi daripada orang yang dia berikan pinjaman dengan hutang tadi itu. Adapun sedekah yang biasanya sedekah ini dengan dua hal, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib atau yang disebut sebagai zakat. Dan zakat inilah yang dianjurkan atau yang disyariatkan di dalam Islam agar supaya harta kita ini semakin bertambah, harta kita menjadi bersih dari hal-hal yang kotor, hal yang bertolak belakang memang dengan sifat-sifat riba. Tapi dengan zakat inilah justru harta kita menjadi barakah, harta kita menjadi sesuatu yang bisa dinikmati secara nikmat bagi tubuh kita, bagi amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang menghalalkan riba, yang menyetujui riba, dan bahkan yang memakan riba, yatakhabbatuhu syaitan. Orang-orang ini seperti kerasukan syaitan minal mas, sehingga dia memiliki sifat-sifat syaitan. Kita tahu syaitan itu adalah orang atau sejenis makhluk atau sifat karakter yang akan merusak dalam kehidupan tatanan ini. Dia akan melakukan satu keburukan demi keburukan. Orang-orang yang melakukan riba ini adalah orang-orang yang logikanya sudah rusak, tidak memiliki hati nurani, karena sekali lagi dia merusak daripada tatanan keadilan di dalam kehidupan ini. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, itulah sedikit daripada pemaknaan riba, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perbandingan di antaranya, yaitu antara perdagangan, antara sedekah dan juga keadilan yang harus kita fahami sehingga kita terhindar daripada sifat-sifat riba. Dari hal itu semua kita bisa memahami, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa bahaya riba adalah hal yang sangat mengerikan, sehingga Allah siap berperang kepada orang-orang yang suka memiliki sifat riba di dalam dia berbisnis, berjual beli, karena dia menipu, karena dia ingin menghancurkan kehidupan manusia lainnya dengan menekan dan memeras ekonomi masyarakat lainnya. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, hal ini harus kita cegah bagi diri kita, khususnya kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mengevaluasi perdagangan kita, bagaimana cara kita mencari nafkah dalam kehidupan ini, apakah ada hal-hal yang kita menabrak daripada keadilan, ada tidak hal yang kita curangi di dalam kita berdagang, ada atau tidak hal-hal yang
tidak transparan di dalam kita bekerja sama, bermuamalah kepada orang lain. Ini patut harus kita fahami agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam amaliyah jual beli riba ini. Semoga diri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari sifat-sifat karakter syaitan, yaitu kita memakan harta riba. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat dan bangsa ini dari jeratan riba. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.